Tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo telah menjalani tes kebohongan di Laboratorium Forensik Mabes Polri, Sentul, Kabupaten Bogor kemarin. Menurut Hakim Agung 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun, ada gelagat untuk memperlemah dakwaan terhadap Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Benarkah demikian? Hakim Agung 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun melihat ada gelagat untuk memperlemah dakwaan terhadap Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Hal itu terlihat dari sangkaan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, selain pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Gayus juga mengatakan penyidik Polri dan jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dalam persidangan perbuatan yang dilakukan Sambo adalah pembunuhan berencana sesuai pasal sangkaan utama. Sebab jika pasal utama tersebut tidak terbukti, maka ancaman hukuman bagi Sambo dan 4 tersangka lainnya bisa berubah. Bahkan Ferdi Sambo dinilai bisa lepas dari jerat pasal 340 KUHP. Subsidiaritasnya terlampau jauh ya. 338 itu hanya 15 tahun. Nah, kekhawatiran saya kalau nanti displacing perkara ini menjadi banyak orang masing-masing berdiri sendiri, akan terjadi saksi mahkota di antara mereka menjadi saksi, dan ini menyulitkan pembuktiannya. Sekarang saja sudah mungkin akan banyak berbeda ya, dimulai kejadian di mana dan sebagainya. Ini mengkhawatirkan nanti di Mahkamah Agung akan multitafsir atas yang benar, yang salah, yang mana. Apalagi digunakan alat lagi ya, detektor, yang mungkin itu bukan salah satu syarat dari sahnya sebuah alat bukti. Nah, saya memang terakhir ini memberi gagasan agar ada kumulatif yang lain untuk dakwaan yang sifatnya primer tadi ya. Bagaimana sebenarnya 340 itu dikaitkan juga dengan yang lain. Saya menemukan satu undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 mengenai undang darurat ini tentang senjata api dan tajam. Di sini ada aturan-aturan terkait dengan apa yang kita lihat dalam perjalanan persoalan ini di penyidikan ya. Kita lihat ada yang pisau, kemudian yang tidak berhak untuk menggunakan, kemudian senjata Glock yang sebenarnya bukan dimiliki oleh seorang tamtama atau bintara. Nah, ini mesti ada alasan siapa yang menyerahkan, siapa memberikan, siapa yang menugaskan itu, atau memang sah. Nah, ini tentu ada subsidiaritas yang sebenarnya lebih kumulatif ya. Kemudian ada lagi obstruction of justice, itu juga ada kait-kaitan. Nanti kalau dikumulasikan juga perbuatan masing-masing akan juga menjadi berat sesungguhnya. Menurut penasihat ahli Kapolri, lie detector merupakan kehati-hatian polisi untuk menelaah perbedaan pernyataan. Undang-undang darurat itu cuma mengatur bahwa kepemilikan, menggunakan, menyimpan dan sebagainya yang tidak sah. Nah, kalau itu kan dia kan pakai senjata, memang organiknya dia. Tapi disalahgunakan untuk bunuh, itu larinya justru kepada yang lebih berat, yaitu pembunuhan ataupun direncanakan dengan menggunakan senjata itu, gitu, kira-kira gitu. Ini hanya dugaan saja. Jadi gini, sementara dari polisi berbuat semaksimal mungkin, memberkas cepat-cepat, bikin menjaga, dituduh itu melemahkan tuduhan karena ngawur gitu kan. Gitu. Sekarang menggunakan lie detector, ini adalah kehati-hatian untuk menyaring beberapa pernyataan yang kemungkinan berbeda-beda, pakai teknik lah, teknologi yang tinggi. Nah, sekarang apa? Minirnya, ini lie detector itu untuk membebas Sambo. Nah, kan itu kayak gitu yang terjadi di media itu kayak gitu loh. Jadi intinya kalau saya sih ya, sekarang polisi kan sudah maksimal mengumpulkan apapun, karena polisi tugasnya di sini adalah penyidikan kan, membuat terangnya perkara itu artinya mengumpulkan barang bukti semua sehingga terangkai suatu skenario ataupun kronologis. Nah, itu nanti akan diserahkan kepada jaksa. Dan kemudian jaksa itu yang nanti akan mengolah seni mendakwa itu lebih ada pada jaksa itu. Kira-kira mana yang bisa diterapkan. Tim TV One mengabarkan.